Mirsa, halo. Ketemu lagi dengan saya Patra Gumala yang sedang menginap di Millennium Hotel Siri Jakarta karena rumah saya kebanjiran. Capek tinggal di Jakarta. Baru 2 bulan tahun ini udah banjir mulu. Saya putuskan untuk nginep di hotel yang enak ini sambil berenang, ya kan? Gimana? Udah kayak Bang Hotpan belum? Hari ini juga saya mau ngobrol-ngobrol dengan 3 narasumber saya ngomongin masalah banjir yang berulang-ulang di tahun ini. Ada 3 narasumber yang saya undang, kayaknya udah pada datang di dalam nih. Saya mandi dulu ya pemirsa. Kita ngomongin banjir di episode Generasi Mecin hari ini. Nonton siapa yang salah dan kita harus apa. Saya nggak pakai baju, malu. Mandi dulu ya. Udah lu di sini aja, gue mau ke atas, mau mandi, mau ikut mandi. Udah, sana. Lagi dan lagi, sebagian warga DKI Jakarta mengalami banjir di tahun 2020. Banjir tentu saja memberikan kerugian terhadap warga, salah satunya warga di wilayah Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Sejumlah pemilik usaha mengeluh karena harus menanggung kerugian hingga jutaan rupiah akibat banjir. Selama 2 bulan, warga Jalan Karet Pasar Baru Barat 1 mengaku sudah 4 kali wilayahnya kebanjiran. Nini, pemilik usaha kelontong, mengeluh karena barang dagangannya banyak yang terendam. Ia mengaku merugi hingga 45 juta rupiah. Sementara itu, pengamat tata kota Firdaus Ali menyebut pemerintah daerah tidak siap dalam menangani cuaca ekstrim dan potensi banjir di Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai Firdaus Ali tidak bersinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya penanganan banjir. Anies pun dianggap keliru dalam upaya penerapan naturalisasi di Sungai Jakarta. Penanganan debit air untuk mengatasi banjir dianggap tidak tepat untuk diterapkan di perkotaan. Sebelum musim banjir datang, saya tuh berharap sekali, dan saya sudah sarankan, ya ada gelar kesiapan aparat dan peralatan seperti kalau kita mau pilkada atau pemilu serentak, itu gelar pasukan di Monas. Itu menunjukkan apa? Kesiapan kita menghadapi banjir tadi tidak hanya narasi, tidak hanya kemudian wacana, tidak hanya dengan kata-kata, tapi menunjukkan bahwa peralatan personil kita lengkap sehingga publik melihat, oke, pemerintah siap, saya juga akan bagian dari upaya untuk mengantisipasi risiko yang timbul akibat curah hujan tadi gitu ya. Nah. Cuaca ekstrim di Jabodetabek diperkirakan BMKG masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan Maret. Warga berharap tindakan nyata dari Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir agar wilayah mereka tidak lagi kebanjiran. Ini yang penting adaptasi ya. Sekarang kita semua statusnya masih aman, musim hujan masih terus berjalan. Alhamdulillah sekarang ini seperti saya katakan surut, ada beberapa yang masih aktif, biasanya ditempati di malam hari karena siang hari warganya ke rumah istirahat. Saya tadi malam inspeksi juga itu status per hari ini. Kemudian semua program-program akan kita jalankan. Sebagian sudah bisa langsung dijalankan, sebagian waktu karena harus menunggu air surut, sebagian tidak bisa. Saya sudah berada di atas pemirsa, tadi habis mandi-mandi, langsung kering dan langsung siap untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya hari ini. Ngobrolin banjirnya Jakarta, saya sudah bersama 3 narasumber saya. Yang pertama ada Bang Alan ya, dari Ketua Koalisi Kawali Indonesia Lestari. Halo Bang. Kemudian ada Bro Justin nih, bro kita nih, Bro Justin Adrian dari anggota DPRD DKI fraksi PSI. Siap. Ini pasti akan keras sekali ini suaranya. Dan ada babe kita, ada Bapak KP Norman, pemerhati perkotaan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Saya mau nanya ke Bro Justin dulu nih, bro kita yang ada di anggota Dewan Jakarta. Mewakili fraksi PSI juga dan DPRD, katanya akan segera dibentuk pansus dalam jangka waktu dekat ini, benar? Betul bro, jadi pansus kita akan buat. Sebenarnya tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mengidentifikasi masalahnya. Oke. Dan ini akan kita rekomendasikan juga kepada Pak Gubernur. Tentunya para ahli juga akan kita undang. Kemarin sebenarnya pada banjir awal tahun kemarin itu kita sudah melakukan pengecekan pompa, kan ada sekitar 400 pompa di DKI Jakarta. Mungkin kemarin secara random sampling kita cek sekitar 2-30-an pompa di 6 rumah. Ada pompa yang mati,
ada beberapa pompa yang terendam dan sehingga tidak bisa berfungsi, dan ternyata setelah kita gali lebih jauh, ini bukan pertama kalinya juga terendam. 2015 juga pernah terendam juga. Oke, pompa yang sama ya? Jadi menurut kita secara sistem pompa juga harus diperbaiki. Oke. Nah, dibentuknya pansus ini memang berarti sudah teridentifikasi kalau masalah banjir ini udah lumayan gawat. Gini, kalau kita petakan ya, ini menurut RPJMD juga, permasalahan Jakarta itu pertama bisa dikategorikan banjir, macet, polusi, sampah, air bersih, dan ledakan penduduk. Oke. Ada 6 tuh ya? Iya, ada 6. Tentunya banjir ini kan prioritas juga. Jadi kenapa sampai sekarang mungkin mohon maaf juga kepada masyarakat, kenapa kita terlalu sangat mengkritisi masalah Formula E dan lain sebagainya, itu tak lain karena kita fokus di 6 ini. Oke. Yang sampai sekarang belum ada kemajuan signifikan penanggulangan, pencegahan atau perbaikan sistem dari ke-6 hal ini. Oke. Jadi di sosial media mungkin ramai sekali banyak yang menyalahkan gubernur kita sekarang tidak melakukan langkah antisipasi pencegahan, cuman melakukan tindakan ketika banjir sudah terjadi. Act by incident, bukan act by planning. Ini kan 3 tahun ini apakah tidak ada review juga dari anggota DPRD, bro, untuk gubernur sendiri? Padahal kan di awal tahun sudah diwanti-wanti juga kerjasama antara DPR dan Pemprov itu seperti apa sinkronisasinya untuk mengingatkan paling enggak gitu? Sepertinya begini, itu kemarin di bulan Desember ya, itu kan sempat terjadi genangan-genangan juga. Ya. Pada saat itu kita dari Komisi D sudah langsung memanggil dinas-dinas terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan lain sebagainya. Mereka memberikan presentasi bahwa kegiatan pembersihan gorong-gorong dan lain sebagainya itu terus berjalan. Akan tetapi kita juga kemarin ingin menaruh harapan kepada kata-kata Pak Anies yang mengatakan sudah dikerjakan semuanya, bisa dilihat nanti di akhir tahun. Nah, ternyata begitu awal tahun sudah terjadi banjir lagi. Akhir tahun itu akhir tahun 2020. 2019. Oh, di Juni. Oke. Bang Nalan sebagai perwakilan warga Jakarta juga menanggapi banjir yang sudah terjadi berkali-kali di awal tahun ini, Bang. Baik, terima kasih. Kita lihat dulu Jakarta bukan hari ini gitu. Kita lihat ke belakang bahwa kita tahu mitigasi banjir yang kita miliki ini adalah seharusnya milik kita bersama. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, topografi daripada DKI Jakarta ini kan rendah. Jadi topografi kita itu rendah. Tanah kita ya. Tanah kita rendah. Tanah kita ya. Oke. Kalau kata Bang Ridwan Saidi itu ada rawa bebek, rawa buaya, kan rawa belong, rawa mangun gitu kan. Artinya memang ini ada wilayah rendah gitu. Nah, kemudian yang kedua, tata kelola lingkungan yang sangat buruk. Karena seharusnya dari penataan ruang, kemudian pembangunan dan lain sebagainya, ini juga memangkan ruang-ruang di mana resapan itu jadi habis gitu. Oke, saya juga belum nanya ke Babe nih, kayaknya udah siap jawab dari tadi. Sabar ya, Be, abis ini Be. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.